Teruntuk Bagus, Hani dan Farel, kalian ditugaskan untuk mengantarkan misi perdana JJS Mudik 2024. Kalian akan menemukan amplop di mobil masing-masing. Surat yang wajib kalian antarkan ke seorang tokoh penting di Klaten. Untuk perjalanan ini, kalian akan dibekali uang sejumlah 2 juta rupiah untuk bertahan hidup selama perjalanan Jakarta sampai Klaten sejauh 541 km. Semoga berhasil. Halo Sobat Seva, balik lagi di channel Seva by Astra. Hari ini spesial banget nih Sobat Seva, karena kita mau mudik perdana Seva 2024. Tepuk tangan dulu deh. Nah, malam ini kita akan melakukan perjalanan dari Jakarta ke Klaten. Selain itu, kita juga dikasih misi spesial yang mana harus kita solve sepanjang perjalanan. Nggak cuma itu, kita dikasih bekal masing-masing 2 juta, bener nggak? 2 juta. 2 juta. Dan tadi kita baru dapat brief dari sosok yang misterius banget. Doakan kami ya Sobat Seva ya. Jadi Sobat Seva, ini udah malam, udah gelap, sekitar jam 9:10. Kita mau berangkat early mudik tahun ini untuk nyamperin sosok spesial yang mungkin kalau Sobat Seva udah sering pantengin sosial media kita, IG kita, mukanya tuh udah sering muncul nih di konten-konten kita. Gitu. Untuk yang belum lihat video ini sampai akhir, boleh tebak-tebakan di kolom komentar di bawah kira-kira siapa sih yang mau kita samperin di mudik kali ini. Let's go. Pantengin. Oke, Sobat Seva, ini kita di sisi bensin. Sejujurnya ini jadi salah satu pilihan head-on untuk mudik kali ini ya, perdananya Seva untuk Toyota Foxy ini. Dan gue sendiri pertama kali nyetir MPV Boxy untuk jarak jauh. Jadi kita sama-sama lihat aja untuk performa kendaraannya kayak gimana. Dan yang paling penting kenyamanannya dan tes konsumsi bensin juga nih sampai tujuan. Kira-kira berapa ya? Kita hitung bareng-bareng ya. Jadi nggak usah basa-basi lagi, kita gas. Kak, ini harusnya gue naik MBZ, tapi karena tadi keasikan ngebut, asik banget soalnya mobilnya, jadi gue keterusan. Jadi gue jadi bareng-bareng Transformer sekarang, aka bareng-bareng truk-truk besar, tapi nggak apa-apa. Hikmahnya adalah nyetirnya bisa jadi lebih santai. Walaupun jadi lebih lama sih, tapi nggak apa-apa. Ikutin aja terus perjalanan kita. Oke, Sobat Seva, ini kita udah 100-an kilometer. Mungkin fair to say, gue bisa bilang ini mobil yang fun to drive. Sebenarnya awalnya gue ngerasa MPV Boxy itu enakan jadi passenger aja sih. Cuma setelah cobain nyetir, ini enak banget. Secara dorongan, tenaganya ini oke banget. Terus juga nyaman sih, nyaman. Untuk driver sih nyaman. Gak tau ya, mungkin passenger saya merasakan kelimbungan atau enggak, tapi menurut gue enggak sih. Since ini kita pakai Foxy-nya tuh generasi kedua. Jadi ini udah yang TSS 3.0, terus juga untuk mesinnya dia kapasitasnya di 2000 cc, torsinya 202 Nm. Cukup banget tenaganya untuk dibawa perjalanan jarak jauh. Gitu. Jadi maksudnya untuk woman driver ya tentunya ya, masih jadi mobil yang enak sih dibawa nyetir. Gak terlalu kerasa sih besarnya kalau misalnya lagi dibawa nyetir, karena secara pandangan kita tuh luas banget. Jadi dia pilar A-nya tuh udah diubah di Foxy yang generasi kedua ini. Kaca yang di sampingnya tuh bener-bener ngasih pandangan yang lebih luas lagi selain kaca yang di depannya ya. Sama yang paling penting juga,
menurut gue adalah so far sih konsumsi bensinnya lumayan manageable ya. Ini kita di 14,6 udah sekitar 200-an kilo sih harusnya. Gitu. Jadi kalau menurut gue untuk driver cewek ini masih sangat enak untuk dibawa mobilnya keluar kota dan nggak akan capek karena jujur dari tadi gue pakai fitur adaptive cruise control sama lane assist. Ini juga gue lagi pakai sekarang. Gue maximum speed di 100 km per jam. Itu sangat ngebantu karena jadinya lo nggak perlu nginjek-nginjek gas sama rem terus. Dan dia untuk lane assist-nya, setirnya juga beneran controllable sih, terutama di tol ya. Gitu. Jadi kayaknya ini akan enak banget dibawanya. Kita lihat nanti kalau misalnya udah sekitar 300-an 400 kilo hampir sampai tujuan ya. Nah, buat Sobat Seva yang pengen cari tahu lebih lengkapnya lagi tentang mobil Toyota All New Foxy ini, bisa langsung aja ke www.seva.id. Di situ kalian bisa langsung search Toyota All New Foxy atau klik link di description box di bawah. Di situ kalian bisa cek spesifikasi lengkapnya mulai dari interior, eksterior, hingga spesifikasi mesinnya. Kalau mau baca-baca artikelnya juga bisa cek di blognya Seva. Nah, di seva.id kalian juga bisa dapat skema cicilan Toyota All New Foxy ini mulai dari tenor 1 sampai 5 tahun. Bisa juga langsung instant approval di tempat. Oke Sobat Seva, kita udah setengah jalan menuju kampung halaman. Udah sampai di rest area 207 juga. Gue mau lurusin kaki, rebahan dikit. Untungnya pakai Foxy jadi bisa dilurusin kursinya. Ini enak banget sih Sobat Seva karena kursinya tuh bisa dimundurin sampai belakang banget. Kayak gini. Istirahat dulu ya. Nah, sudah kakak. Ini kita udah istirahat, gue udah sempat lurusin kaki juga. Kita lanjut aja kali ya perjalanan. Kita check-in sebelah dulu kali. Lanjut nggak nih Mas Bagus? Lanjut. Lanjut ya. Oke, let's go. Oke Sobat Seva, ini kita udah di kilometer 391. Kita mau makan dulu sambil ngopi-ngopi juga, karena udah pada nyetir juga dari malam sampai pagi gitu ya. Udah pada ngomel-ngomel juga nih kayaknya, udah pada lapar ya. Jadi kita mau makan dulu sesuai sama budget yang tadi pagi udah di brief. Let's go. Tadi gue udah keliling-keliling di sekitaran rest area 391. Tapi yang menarik perhatian gue kayaknya warung pojok, jadi kita makan di situ aja. Selamat pagi bapak-bapak. Selamat pagi. Pagi. Gimana? Udah sarapan? Udah kenyang, begah. Gue pengen ngobrolin tentang gimana kita berkendara malam tadi ya. Situ aja. Boleh, panas banget nih. Tadi tuh kita mulai berangkat dari jam 10. Gue gak berhenti nyetir sampai sekitar jam 3-an. So far sih gue suka ya, especially buat perjalanan jauh. Awalnya gue kira untuk mobil ini, especially untuk mobil-mobil MPV boxy, tipe-tipe kayak Foxy gini, Alphard, Velfire itu akan lebih enak kalau misalnya lo jadi passenger aja. Jadi sebenarnya gue dari perspektif passenger aja nih, ini pasti mobilnya enak. Cuman ketika gue udah terjun langsung untuk nyetir gitu ya, ternyata setirnya ringan banget, itu satu. Terus juga mobilnya ngegas banget gitu ya, kencang, nendang. Kalau misalnya gue bejek, dia kencang banget. Terus yang paling memudahkan gue sama perjalanan, kenapa gue bisa sustain banget sampai jam 3, itu fiturnya, dia tuh ada kayak adaptive cruise control kalau nggak salah. Namanya Mas, sama lane assist. Jadi kalau misalnya dua-duanya gue hidupin, ketika dua-duanya gue hidupin, itu mobilnya akan stay di lane yang lo sedang jalan gitu ya. Udah gitu
secara speed bisa lo atur, maksimum speednya bisa berapa gitu. Terus dia akan sensor mobil depan tuh jaraknya seberapa jauh. Jadi dia akan nyesuaiin tuh remnya. Oke. Awal-awal tuh sebenarnya manuvernya tuh beda aja sih. Cuman gak susah. Itu gue agak surprise. Dan gue ngerasanya sih tadi kan fiturnya berguna banget untuk perjalanan jauh. Tapi menurut gue tadi sempat istirahat juga di belakang di passenger seat. Itu legroomnya lega banget mas. Jadi kalau misalnya emang cewek-cewek nih ya, especially untuk woman driver, punya anak gitu, itu pasti akan enak banget. Apalagi kursinya udah ada Isofix ya. Udah bisa dimundurin, kursinya ada Isofix, legroomnya lega. Oke. Satu. Terakhir untuk mudik, lu rekomendasiin? Untuk mudik gue rekomendasi. Nah, kalau lu gimana nih Rel? Udah Hatusenia? Nah, tadi kan kita mulai berangkat tuh di jam 10 malam ya. Nah, gue coba tuh mengendarai dan juga mobilnya juga gesit kan. Kecepatannya lumayan lah. Cuman dari beberapa poin itu sedikit goyang. Tapi buat gue sih masih aman ya. Karena kan kita memang mau mudik dengan kecepatan yang tertentu. Yang pasti pengen keluarga kita aman. Jadi so far sih buat gue dari segi kecepatan aman untuk keluarga. Dan tambah lagi, tadi gue coba dari segi passenger. Di mana gue istirahat tuh di belakang. Di belakang kursi-kursi bisa gue lipat, gue bisa istirahat dengan tenang. Khususnya gue yang badan gue seperti ini, yang lumayan butuh space banyak, itu nyaman banget. Gue bisa tidur dengan nyenyak, dan itu buat gue sih kembali buat keluarga ya, karena saat kita nyetir, keluarga kita pengen istirahat, itu bisa enak banget. Jadi untuk mudik, untuk keluarga pun ini rekomendasi sih buat gue. Kalau gue Zenix, mungkin ini penilaian pribadi gue ya. Selama gue pakai mobil, so far ini yang menurut gue pengalaman berkendaranya paling enak sih. Tadi kita sempat lewat MBZ yang bergelombang, itu tuh kayak solid banget, bantingannya empuk. Terus juga responsif gasnya. Kalau mau nyusul tuh gampang bermanuver-manuver gitu ya. Dan perjalanan kita so far sampai Kendal itu tuh lumayan gak berasa gitu karena tarikannya mantep gitu di Zenix. Space-nya juga tadi gue nyobain di posisi driver, terus sempat gantian juga ada di posisi passenger. Itu legroom gak ada issue, headroom gak ada issue. Terus bisa selonjoran enak banget, bisa istirahat gitu sih. Belum lama ini kan gue juga road trip juga ya. Sampai di titik ini sih sebenarnya memang dia lebih irit dibanding mobil sebelumnya yang gue pakai di road trip sebelumnya yang bensin doang. Yang ini hybrid itu lebih irit karena memang gue nggak selalu konstan ngebut gitu ya. Ada kalanya gue nggak terlalu ngebut. Nah itu tuh kan memang dia pakai switch ke EV-nya ya, gitu. Kira-kira lo rekomendasi nggak nih mas untuk mudik? Gue rekomendasi banget dan gue secara pribadi pengen banget punya mobil itu. Sama, gue juga. Oke, menarik nih ya Sobat Seva. Ini opininya baru sampai Kendal. Kita lihat berubah atau enggak pas sudah sampai ke kampung halaman. Iya. Kita udah tinggal berapa lagi jarak? Kurang lebih kita sampai ini itu ada di titik 291 km ya. 300 Iya, 300-an lah ya. 391 kali. Masih ada sekitar 200-an kilometer lagi yang akan kita tempuh sampai di Klaten. 2 jaman lagi. Yes. Kita lihat aja kali ya perjalanannya. Let's go. Nah, Sobat Seva, sekarang kita udah sampai di rest area kilometer 456. Nah, ini bukan sembarang rest area. Kenapa sih rest area ini spesial, Hani? Bener banget nih Mas Bagus. Bisa dilihat, pertama, view di belakang kita oke banget. Ijo-ijo, pegunungan, sawah-sawah. Bisa jadi spot foto yang asik banget sih di sini. Bener gak sih Mas? Bener banget. Tadi udah banyak banget nih yang foto-foto ya. Parah. Yang kedua, ini rest area satu-satunya yang punya connecting bridge. Tadi kita lewat connecting bridge-nya untuk ke area yang B juga ya? Betul. Oke. Nah, jadi kalau misalnya Sobat Seva mengunjungi Resta Pendopo bisa ke 2 area sekaligus dengan connecting bridge. Yang ketiga, fasilitas yang disediakan di sini nggak kaleng-kaleng ya. Bersih banget dan lengkap banget. Yang nggak kalah penting juga, terakhir nih, Resta Pendopo KM 456 ini hasil dari kolaborasi Astra Property, Astra Infra, dan Sarana Pembangunan Jawa Tengah. Dan kita juga ada challenge nih untuk membeli buah tangan untuk tokoh dari Klaten yang akan kita temui beberapa saat lagi. Betul.
Penasaran gak nih Sobat Seva? Penasaran? Penasaran? Penasaran dong. Stay tune ya. Let's go. Let's go. Sobat Seva, kali ini kita di pemberhentian ketiga sebelum ke Klaten, ke kampung halaman. Kita lagi di KM 456 Resta Pendopo, mau beli buah tangan dulu. Ini gue lagi di Resta Sae, ini kumpulan UMKM, produk-produk UMKM yang ada di Resta Pendopo KM 456. Kita cek bareng-bareng yuk. Oke Sobat Seva, ini kita udah keluar dari Resta Pendopo KM 456. Kita lanjutin lagi perjalanannya. Sedikit lagi, semangat Mas Bagus, Mas Farel. Let's go. Sobat Seva, ini kita tadi keluar Boyolali karena turns out range-nya tinggal 30-an kilometer. Sementara untuk mencapai Klaten masih sekitar 50 km lagi. Jadi ini untuk Foxy isi bensin lagi. Sobat Seva, ini kita baru sampai Boyolali. Gue udah isi bensin 2 kali. Pertama kali tadi pas awal jalan di harga 460-an gitu. Nanti detailnya kita kasih tahu, itu full tank awal berangkat. Terus sekarang sisa 50 kiloan lagi sampai Klaten. Gue isi bensin lagi full tank, totalnya di 544. Jadi udah habis sekitar 1 jutaan. Belum sama makan yang tadi sama buah tangan yang kita beli di Resta Sae. Wish me luck ya, bisa 2 juta. Kayak familiar ya rumahnya. Kayak pernah lihat di mana gitu. Assalamualaikum Mas, apa kabar?